bi'abdihi lam yakul binabiyhi wala birasulihi. Perkataan Allah, maha hebat dia yang memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan binabiyhi wala birasulihi, bukan memperjalankan nabi, bukan memperjalankan rasul, tapi siapa yang diperjalankan? Hambanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifatil ilmi. Allahumma ya Allah, keluarkan kami dari hijab kebodohan, dari hijab kerasnya hati, dari hijab dosa, dari hijab semua yang menghalangi kami kepada Engkau, kepada raf'il hijab Rabbana, sehingga Engkau angkat hijab-hijab itu dari kami. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jemaah yang makan Allah, insya Allah kita tetap ngaji hikam, tapi hikam itu menjelaskan ayat, karena eman-eman juga kalau nggak ngaji hikam. Meskipun saya dosen di Institut Ilmu Al-Quran yang menjadi pusat kajian tafsir, tapi saya belum menganggap diri saya mufassir. Tapi kalau menafsir, saya lebih senang menafsir secara isyari dan dzauqi. Jadi tafsir itu ada 3 jenis. Ada tafsir bil aqli, ada bil naqli, ada bil isyari. Kalau bin naqli dan akli saya sudah lama minat di situ. S1 saya filsafat, S2 akidah, S3 akidah. Jadi S1 itu akidah filsafat dan tasawuf 3. S2-nya akidah sufi, S3-nya akidah salafi. Jadi dan itu tafsirnya muncul namanya tafsir bil aqli. Untuk tafsir bin naqli itu menukil dari sunnah, dari riwayat sahabat tabi'in, dan itu pun juga 15 tahun di ma'had. Dan fase itu menurut saya sudah cukup, sudah puas. Artinya kalau nanti ada isyarat kolbu yang menyimpang, nanti ditegur oleh akli dan naqlinya, diluruskan. Atau sebaliknya, jika ada isyarat akal yang menyimpang, justru zauq akli lah yang menegur. Untuk mengambil berkah malam ini ada kitab, ternyata di masjid ini ada kitab tua, kitab tafsir As-Sawi, ini ditulis oleh Al-Alama Al-Mufassir Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Ini masih cetakan Darul Fikr, kayaknya ada tahunnya nih. Ada benar nggak ada tahunnya? Tuh kan nggak ada tahunnya. Ini kalau antum baca mungkin sebagian besar ngiranya kayak cacing ini, cacing tapi nggak bergerak, kecuali yang bisa baca kitab. Ini kitab tafsir ini unik karena dia masih berani menyebut tentang Wahabi. Kita pun sudah selesai. Makanya kalau teman-teman melihat kajian saya tentang Wahabi sebelum tahun 2020, itu memang pengennya nyerang mulu. Kalau sekarang udah gak ada minat nyerang. Terserah mau Wahabi serang saya, serang. Karena jangankan Wahabi Aswaja aja dan nyerang kita ya. Dulu emang saya kira kebenaran itu dengan jidah. Kita berdebat, kumpulkan dalil, menang-menangan. Tapi ternyata al-haq bukan begitu. Al-haq gak begitu. Kebenaran dari Allah itu turunnya ke dalam ruhani. Buku akal pikiran ini hanya menerjemah. Maka kalau ada orang berdebat menang itu belum tentu benar, dan orang yang kalah berdebat belum tentu juga salah, dan sebaliknya. Ini bagi yang kenal saya S1 nggak percaya saya sekarang ngaji hikam. Jadi saya ketemu di rumah makan kawan saya S1, dia bilang, ente ngaji hikam udah tobat Ji? Enggak tobat, memang dari dulu seneng, cuma mungkin dimensinya beda. Karena mereka tahu, dulu hampir tiap hari saya debat.
Nggak ada dosen yang nggak saya debat. Cuma satu dosen yang nggak saya berani debat. Profesor almarhum Azumadi Azra. Saya nggak berani debat dia. Nggak tahu ngeliat dia aja saya udah takut. Kalau di pesantren yang nggak berani saya debat cuma satu. Kayak Ali Mustafa Yaakob. Nggak berani saya debat. Sama sekali nggak berani. Bukan berarti kita nggak bisa nimpalin. Apa auranya itu membuat kita tunduk, membuat kita takluk. Teman saya ada yang berani debat beliau, tapi tetap aja kalah. Baik. Kitab ini beliau menyebut kelompok Khawarij itu Wahabi. Ini yang otentik dari kitab ini. Maka di cetakan terbaru itu ada yang dihilangkan. Jadi Al-Allamah As-Sawi, Syekh As-Sawi Al-Maliki, mazhabnya Maliki, betul-betul gergetan dengan pergerakan Wahabi di zaman dia. Apakah yang sekarang itu berbeda? Wallahu a'lam. Saudi pun sudah berubah. Muhammad bin Salman karena tidak pro dengan ulama-ulama yang ekstrem itu, dia dijelek-jelekin oleh. Maka antum lihat media sekarang, itu justru media yang di sana nggak senang sama dia, diterjemahkan oleh. Walaupun kita nggak sepakat banyak hal dengan dia, tapi dia udah mulai sadar. Bapak kalau pergi ke Uzbek, yang dicari orang kuburannya bagus-bagus, orang gak nyembah kubur, orang cuma pengen melihat silsilah ilmu dia, ternyata ada wujud kuburnya. Seandainya Saudi itu jaga situs-situs bersejarah dari dulu, itu negara nggak perlu, bahkan nggak haji umroh pun itu negara akan luar biasa kuat devisa. Cuma mereka sudah ngancurin banyak-banyak, sudah banyak menghancurin situs-situs bersejarah. Hatta tempat Nabi lahir pun sudah nggak jelas. Sekarang yang sisa cuma Ka'bah dan Raudhah. Nggak ada lagi. Baki hancur, Ma'lah hancur. Coba cek Ma'lah 100 tahun lalu itu masih ada nisan dan ada dibuat pusat. Masih ada. Saya ziarah juga ke Sayyidina Abdullah bin Abbas di Taif, sama dipager, dibiarin, nggak jelas itu. Nampaknya sekarang MBS itu sudah mulai sadar karena samping dia ini Emirat Arab sudah maju. Mereka punya aset lebih gede kok nggak maju. Itu karena menghancurkan masalah. Dan Muhammad bin Salman kenapa dibenci? Karena dia sudah deklarasi Wahabiyah itu adalah perang dingin Amerika dan Rusia. Ini Soviet zaman dulu. Jadi pemimpin mereka dia kan perdana menteri statusnya, putra mahkota dan perdana menteri. Sudah mengatakan itu. Terus kita yang di sini masih mengatakan bahwa Wahabiyah itu yang asli salaf, tinggalan gitu ya. Tapi ala kulli hal, saya cuma berharap kepada antum semua kita berbeda dengan Salafi Wahabi bukan untuk benci. Beda-beda aja. Oh mereka benci kita, itu urusan mereka. Kita nggak ada urusan benci mereka. Oke? Ya? Kalau nggak benar ngaji hikamnya. Kita tabarukan baca kitab ini sedikit. Jadi kitab tafsir As-Sawi ini hasyiah, dia menjelaskan tafsir kecil, judulnya Jalalain. Jadi Jalalain itu pegangan wajib santri-santri kelas sanawiyah. Bahkan ada kiai-kiai yang sudah senior pun masih ngajarin Jalalain. Ini yang kemudian ditertawakan oleh Sidi Ahmad Al-Ghumari di Tonja. Bagi dia Jalalain itu la yughni min ju'. Begitu juga adanya Sidi Abdullah Ghumari. Tentu ini karena yang ngomong ini versi ulama. Kalau untuk kalangan ulama Jalalain itu nggak bikin kenyang. Ternyata Imam Suyuti punya kitab yang kedua, Ad-Durrul Mansur. Oh itu baru tebal kitabnya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhana, kata Imam Suyuti, ay tanzih. Kata subhana itu menunjukkan kemaha sucian, maha hebat. Ya. Alladzi asra bi'abdihi, yang mengisrakan hambanya. Kata asra itu menunjukkan as-sayru laila, jalan di malam hari. Itu kalau mau lihat pemahamannya itu ada di Syair Hayyul Hadi. Saya waktu di Jambi di penutup saya menjelaskan tentang itu. Alladzi asra bi'abdihi laila. Ini yang menarik dari Imam As-Sawi. Apa kata beliau? Coba perhatikan ya. Qawluhu bi'abdihi lam yakul binabiyhi wala birasulihi.
Perkataan Allah, maha hebat dia yang memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan binabiyyihi wala birasulihi, bukan memperjalankan nabi, bukan memperjalankan rasul, tapi siapa yang diperjalankan? Hambanya. Apa maknanya? Ini yang menarik di kitab kita. Isyaratun ila anna wasfal ubudiyyah akhassul awsaf, bahwa maqam ubudiyah itu adalah sifat paling istimewa, karena tidak mungkin jabatan kenabian dan kerasulan itu melekat kecuali pada orang yang disebut abdun. Seandainya kerasulannya hilang, kehambaannya nggak hilang. Jadi abdun itu artinya apa? Hamba. Seandainya dia tidak lagi bertugas sebagai nabi, nabi yang masih hidup hari ini, Nabi Idris di langit keempat dengan tubuh buminya, kemudian Nabi Isa di langit kedua dan di bumi. Tapi ini riwayatnya ulama sufi sepakat, tapi ulama ahli hadis tidak sepakat. Ulama ahli hadis tahu hadisnya tapi meragukan wujudnya, yaitu Sayyidina Al-Khidir dan Sayyidina Ilyas, itu di bumi. Namun kalau ahli-ahli zikir, ahli rohani, mereka ketemu. Ya, apalagi di Mekah Madinah itu sering ketemu. Ya, apalagi antum naik ke Jabal Nur itu bisa ketemu itu, salah satunya. Ya. Cuma kan sifatnya subjektif, sulit kemudian antum percaya kalau tidak mengalami, karena dia subjektif. Subjektif itu personal, tergantung orang yang mengalami. Ya, maka jika ada orang yang mengingkari, nggak ada masalah juga sama kita. Dia nggak mengalami. Ya. Nah, ini yang menarik kata beliau. Akhasul awsaf wa ashrafuha, li'annahu idza sahhat nisbatul 'abdi li rabbih bihaythu la yushrik bihi fi ibadatihi lahu ahada faqad faza wa sa'ida. Karena kesuksesan seorang hamba menjadi hamba itu cuma ketika dia sukses menjadi abdun. Ya. Dalam ungkapan Imam Ibn Arabi, abdun itu disebut wilayah, kewalian. Ibn Arabi ini dituduh oleh Ibn Taimiyah mengatakan wali lebih tinggi dari Nabi. Ternyata sekelas Ibn Taimiyah bisa salah baca yang bergelar Syekhul Islam itu. Syekhul Islam bergelarnya, antum Syekh apa? Ya, sekelas dia Syekhul Islam bisa keliru, apalagi kita itu. Dan kita memaklumkan itu tidak ada masalah. Ternyata Ibn Arabi dalam Fususul Hikam di bagian Sayyidina Musa pernah membahas tentang bahwa wilayatul anbiya, itu yang ketinggalan, kewaliannya seorang nabi, ini nanti itu pasti wali. Itu a'la, lebih tinggi daripada kenabian dia dan kerasulannya. Nabi pasti wali, tapi tidak semua wali itu nabi. Tapi kalimatnya nggak diteruskan, kata Ibn Arabi dalam Fususul Hikam. Ya? Apa kata dia? Kalau wali, tidak ada wali yang paling tinggi makomnya kecuali dia paling rendah, dan dia satu derajat atau sekian derajat di bawah Nabi yang paling rendah. Ada wali paling tinggi. Siapa wali yang paling antum kenal? Namanya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani. Itu beliau wali tertinggi, tetap saja jauh di bawah makom kenabian. Itu maksudnya. Ya, jadi al-walayah, kewalian itu alaqah khassah bainal abdi wa rabbih, hubungan spesial antara sang hamba dengan Tuhan. Maka biasanya orang-orang yang kekasih-kekasih Allah itu namanya apa? Tapi kalau dia datang kepada Allah itu pakai nama kewalian. Nama kewalian itu pakai Asmaul Husna. Ada yang Abdul Sabur, berarti dia datang kepada Allah dengan bab kesabaran. Ada yang Abdul Razzaq, orang ini tambah rezeki, nggak pernah membuat dia terhalang memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, imam kita ya. Ya, namanya Abdul Razak, Masya Allah. Panggilannya apa tadi? Ojak. Lalu beliau menyebutkan di sini banyak sekali, ya. Tapi yang mau saya ambil bagian itu aja. Bagian yang lain mau ngisahin Isra Mi'raj sampai 12 malam mau. Jangan lah ya. Ya. Dan kajian saya sudah banyak tentang kisah itu. Hadis per hadis. Dari tahun ke tahun pakai Sahih Bukhari kita biasanya. Ya.
Sekarang kita masuk ke hikamnya, menjelaskan jika kalimatnya tentang abdun, kehambaan, pada kita itu kewalian, pada Rasulullah itu makom kehambaan, makom paling basic beliau. Bagi kita itu sudah paling tinggi, yaitu kewalian. Mungkinkah seorang umat Nabi Muhammad SAW mengalami itu? Mungkin ya. Antum pengen Isra nggak? Isra itu tujuannya apa di ujung ayat? Linuriyahu min ayati. Tapi ada di satu kitab, ya, kitab ulama-ulama terdahulu juga. Al-Masjidil Haram itu simbol apa? Kiblat. Apalagi? Persatuan. Ini kayak politik nih. Ketahuan nih bacaannya nih ya. Nonton beritanya. Apalagi? Bagus. Al-Masjidil Haram itu simbol apa? Kalau kita ke Masjidil Haram, haram itu maknanya apa? Suci, terlarang. Artinya terlarang. Kalau ada disebut hutan terlarang, itu hutan suci maksudnya. Nggak boleh dipotong, nggak boleh diambil, nggak boleh dijamah. Ketika orang ihram di Al-Masjidil Haram, di tanah haram, ada pantangannya kan? Boleh nggak musyrik masuk ke kota haram? Nggak boleh. Maka beberapa masyayikh kami mengatakan minal Masjidil Haram itu adalah perjalanannya sahaba. Dia pertama kali adalah bab tauhid, karena Al-Masjidil Haram itu simbol tauhid. Jadi modal awal orang itu bisa menjadi hamba yang Isra karena Allah, dia harus kuat dulu. Ayyuharrim ma siwallah. Dia haramkan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, itu penafsiran beberapa masyayikh, bukan penafsiran saya. Nah, ilal Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa yang kita sebut juga Baitul Maqdis, ternyata dulu hampir setiap nabi pernah ke masjid itu. Dan itu adalah reuni akbar. Para anbiya 124.000 berkumpul di sana dan semuanya menjadi makmum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sering saya berikan pertanyaan jamaah kita dari bulan kemarin. Begantung masuk akal nggak? Orang yang hidup jadi imam, makmumnya yang udah meninggal. Gimana? Orang yang hidup siapa itu? Baginda Rasulullah SAW. Makmumnya yang berjasa itu 4 doang itu, Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Idris. Selebihnya itu apakah Allah beri jasad lagi? Tidak ada riwayat yang menyebutkannya. Cuma disebutkan para anbiya mereka bermakmum kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam akidah Islamiyah ada namanya qudrah iradah. Sanggupkah Allah memberi mereka tubuh? Sanggup. Maka supaya sah mereka menjadi umat Rasulullah, itu mereka dikasih tubuh harusnya. Gitu. Walaupun cuma sesaat. Saya mau tanya lagi, lebih mulia nabi atau malaikat? Bener nih, serius. Malaikat boleh nggak bertubuh, berjasad? Dia menyerupai, jangan-jangan hadirnya ada yang bukan orang, orang-orangan. Karena banyak sekali riwayat di zaman Bani Israel, ada orang keluar dari rumahnya ditemuin seseorang, ternyata orang itu malaikat. Nggak usah di hadis, itu hadis Bukhari Muslim. Di kisah Sayyidina Ibrahim, beliau didatangi 3 orang. Ya, masih ingat? Hal ataka hadithul mukarramun, kan itu ya? Itu gimana? Malaikat menyerupai 3 orang laki-laki. Itu yang hombrang-hombrang jatuh cinta sama mereka. Yang 3 ini. Ketika dihidangkan makanan, Nabi Ibrahim nggak sadar. Bayangkan, sekelas nabi itu nggak langsung bisa memahami kejadian siapa yang di hadapan dia. Apalagi cuma wali, apalagi cuma seorang seperti kita ini. Baru ketahuannya apa? Pas ngidangin domba. Ini guyonannya para habaib. Inilah dalil awal makan kumuli. Ya enggak lah, dulu kan mana ada nasi di situ. Nasi itu kan dibawa oleh orang-orang India. Ya, sama orang Indonesia, Thailand di belakang. Mungkin dulu apa itu, wallahu a'lam. Yang penting dihidangkan daging domba. Ternyata mereka nggak mau makan. Di sana nggak mau makan, baru merinding. Sayyidina Ibrahim, apa kata beliau? Kalian bukan orang ya, baru nyadar. Jadi itu saking
hobinya Sayyidina Ibrahim ikram dhuyuf. Maka siapa di antara antum yang kalau ada tamu selalu menghidangkan makanan, itu insya Allah bersama Sayyidina Ibrahim. Insya Allah. Mau? Kalau bersama Nabi kelasnya VIP, bukan VIP lagi ya. Jadi para anbiya ini yang dirahasiakan. Apakah mereka diberi tubuh? Tapi secara akidah Ahlussunnah, apakah Allah sanggup menjadikan mereka bertubuh? Ya jawabannya tadi, lebih mulia malaikat atau Nabi? Lebih mulia Nabi. Karena lebih mulia Nabi, mungkinkah Nabi bisa berjasa? Mungkin aja. Ya. Oh saya nggak pernah lihat, antum nggak pernah lihat, bukan berarti nggak ada. Nggak pernah merasakan. Sampai ya gimana mau ngerasain? Di kitab hitam. Gimana? Karena kita bukan Nabi. Isra itu perjalanan rohani disebut dengan mukasyafah. Mi'raj itu perjalanan rohani, dia gabungan dua, musyahadah yang tinggi, lalu mukasyafah yang tinggi dan musyahadah. Mukasyafah itu yang disebutkan di ujung ayat, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tujuannya untuk memperlihatkan kepada engkau wahai Muhammad, kepadanya min ayatina. Maka ini jadi kaidah miftahul mukasyafah ya'ud ila dhamirhu ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hanya dapat melihat yang benar dari mukasyafah itu cuma satu, min babi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lafaznya jelas, linuriyahu hu ay sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada Muhammad ayat-ayat kami. Ini lafaz. Maka dari sini ulama-ulama ahlul haqaiq mengatakan ini kaidah azimah, bahwa tidak ada pengalaman batin yang sahih kecuali min babi Sayyidina Muhammad SAW, kecuali lewat pintu Sayyidina Muhammad SAW, lewat cinta beliau, lewat syariat beliau, lewat thariqah beliau, lewat haqiqah beliau dan ma'rifatnya beliau. Gak bisa yang lain. Itu gak mungkin. Mesti lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak itu disebut halu. Ya. Beberapa waktu lalu ada orang datang ke Ribat, katanya mau memberantas haluisme. Ternyata dia lebih halu daripada saya. Ya. Dan yang dia sebut halu itu yang dialami oleh Imam Bukhari, oleh Imam Ghazali, oleh Imam Hakim Tirmizi, oleh Imam Ibn Arabi, oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika kita saudara begitu, ya, nggak bisa nanggapin juga. Nggak bisa membedakan antara pengalaman batin dengan ngayal. Saya tanya tentang definisi halu, dia nggak tahu. Haluisme dari mana ente? Ya? Membuat istilah itu mesti ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Ism itu apa? Itu aja nggak bingung. Ya? Kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Ini Indonesia punya Jatman, nama Jami'ah Thariqah Mu'tabarah. Ya? Jami'ah Thariqah Mu'tabarah itu menyebutkan bahwa thariqah kami, thariqah tasawufnya Imam Ghazali. Oke, tasawuf Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal mengatakan apa? Orang kalau sudah Allah buka hijabnya, ini di bagian bab tasawuf, maka dia akan diizinkan Allah menyaksikan arwah para malaikat, anbiya, aulia. Ini kalimat apa dia halu? Apa Imam Ghazali halu? Ada berani bilang Imam Ghazali halu? Ya, jangan-jangan ente yang halu. Ya. Jadi Isra itu boleh disebut mukasyafah, batin yang disingkap oleh Allah sehingga seorang hamba menyaksikan bukan lagi dengan basar, tapi menyaksikan dengan basirah. Apa beda basar dan basirah? Kalau basar ya terhalang tembok, terhalang. Tapi kalau basirah dia tidak terhalang itu. Ini yang terjadi pada Sayyidina Umar. Dizahirkan ketika lagi khutbah, dia berteriak kepada panglimanya yang sedang bertugas di wilayah Irak. Dia di Madinah. Mungkin saja. Kenapa? Itu yang disebut oleh Imam Al-Mursi. Makom dia kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Itu Sahih Bukhari. Pendengaran dia sudah diganti oleh Allah. Pandangan dia sudah ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka itu disebut abdal. Abdal itu secara harfiahnya diganti sifatnya. Harfiahnya.
diganti karakter dan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Law annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik lam tasil ilaihi abada. Ya. Ini ada mitologi. Jadi bertasawuf itu banyak mitosnya daripada realnya. Dulu kawan-kawan saya kalau mau ngaji hikam itu ejekannya dahsyat. Lu mau ngaji hikam? Setengah jam sebelum jam sholat sudah masjid tuh. Lu ada urusannya apa dengan itu? Itu masalah mau ngambil bab sunnah atau tidak, bab mustahab atau tidak. Oh itu kalau ngaji hikam udah nggak boleh berdosa. Berarti kalau nggak ngaji hikam boleh dosa. Logika apa itu? Logika apa ya begitu? Lebih mulia hikam atau Quran? Orang baca Quran, terus ada takdirnya berdosa, terus gimana? Ini tinggal tobat, mudah. Gak usah kemudian mempersulit hidup. Kalau mau dikasih perbandingan, kira-kira seperti itu. Di hikam ada kalimat cara supaya kita bisa mengalami Isra rohani. Kalau Nabi SAW Isra Mi'rajnya udah pasti ruh dan jasad, disebutkan di tafsir As-Sawi. Apa kata beliau? Kalau menurutmu bisa sampai kepada Allah, dimi'rajkan kepada Allah itu setelah kamu betul-betul bersih, setelah kamu betul-betul tidak ada lagi cacat di batinmu, la tasil ilaihi abada, kamu tidak akan pernah mi'raj rohani. Jadi kalau mitologi tentang tasawuf ini nggak kita berantas, orang-orang akan nggak ada yang bertasawuf. Kalau mau bertasawuf lupa dunia. Lu gimana mau ngelupain dunia? Masih makan, masih minum, masih kawin. Gak mungkin. Semakin orang bertasawuf dunia ngejar dia, bukan dia ngejar dunia. Nah, tapi ciri-ciri orang-orang yang dia cinta kepada Allah bukan dunia, dia melepas yang dia punya itu gampang. Kalau ada dia berbagi, kalau nggak ada dia bersabar. Nih, udah bisa begitu loh. Saya lagi belajar begitu. Kalau ada berbagi, jangan nunggu berbagi pas udah kaya. Kapan antum bakal jadi benar-benar kaya? Mulai berbagi itu dari sekarang kita udah mulai tabungan sedikit, mulai berbagi. Jangan nunggu kemudian numpuk duitnya. Nah, ini kita terjemah secara harfiah. Seandainya ada mitologi tentang tasawuf bahwa orang tidak usul kepada Allah tidak bisa mi'raj rohaninya kecuali ba'da fana'i masawik, setelah habis semua kesalahanmu, enggak akan ada lagi dosa, ente jadi orang suci dunia akhirat. Begitu? Wa mahwi da'awik, hilanglah pengakuan-pengakuan sombong-sombong, merasa ya. Lam tasil ilaihi abada. Kalau itu kriteria kalian tentang tasawuf, kalian tidak akan pernah bertasawuf. Kalau itu kriteria kalian tentang thariqah, tentang usul, tentang sampai kesadaran bertuhan, bermi'raj rohani kepada Allah, maka kalian tidak akan pernah mencapainya. Ya. Ini makom sulit, tapi pasti ada jalannya. Oh, orang dulu bisa menjalaninya, masa sekarang nggak bisa. Imam Bukhari cari satu hadis berapa bulan? Berapa bulan Imam Bukhari cari satu hadis? 3 bulan itu cepet. 6 bulan. Ada Imam Bukhari cari satu hadis, udah setahun baru ketemu orangnya. Itu Imam Bukhari. Maka menjadi ahli hadis dia bertahun-tahun. Sekarang antum coba cek Sahih Bukhari di Google, ketemu nggak? Perlu berapa detik? Dulu 6 bulan, sekarang antum cuma 2 atau 3 detik. Tergantung paketnya bagus, handphonenya luar biasa. Berarti untuk mendapatkan apa yang didapat orang terdahulu, ini pakai analog sederhana. Saya belum pakai dalil, belum pakai dalil nas, nakli, akli aja dulu. Antum bisa dengan cepat mendapatkan hadis yang dulu Imam Bukhari nyari hadis innamal a'malu binniyat, dia berangkat dulu dari Uzbek ke Mekah. Antum bisa bayangkan 3-4 bulan. Gimana? Jika satu ilmu dahulu sekarang dapatnya sebentar, maka tenang, pengalaman rohani, ilmu-ilmu kerohanian juga begitu. Dulu sulit mencapainya, sekarang mudah mencapainya. Jadi ini bergerak barengan. Dan semua itu Allah sediakan untuk akhir zaman ini.
Hadis sekarang gampang. Ya. Saya nyari kitab sekarang tinggal telepon, besok datang kitabnya. Mau kita minta berapa dus, datang kitabnya. Kalau dulu enggak, kita jadi mahasiswa dulu aja sulit. Jadi 10 tahun yang lalu masih sulit. Sekarang katanya pandemi, katanya krisis, lebih mudah. Nah, maksud saya sederhana. Bab kerohanian tambah mendekat akhir zaman, tambah cepat. Ya. Jadi nggak usah khawatir kemudian mengatakan itu orang dulu, kita masih sulit. Justru yang sulit itu dulu, sekarang mudah. Coba dulu mau ngaji hikam antum dulu ke gunung dulu. Mau ngaji hikam ke Padang dulu. Saya dulu ngaji hikam di Padang dan bolos-bolos sekolah. Tiap hari Jumat kita bolos. Maka saya ngaji hikam itu keputus-putus. Minggu ini ngaji, minggu besok saya dulu. Gurunya datang, kalau nggak datang, telat dikit saya langsung kabur. Sekarang enak. Direkam lagi kan enak. Nggak perlu bolos-bolos. Diulang-ulang, enak beneran tuh. Kalimat ini untuk menghilangkan apa yang kita bayangkan bahwa bertasawuf, merasakan kesadaran bertuhan yang dirasakan para wali-wali itu nggak mesti antum jadi orang suci gitu maksudnya. Saya nggak mesti jadi orang suci. Karena jika engkau tasil ilaih, sampai kepada Allah ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik, kamu tidak lagi ada dosa, kamu jadi orang bersih sebersih-bersihnya, hati kamu bening sebening-beningnya, lan tasil ilaihi abada, kamu nggak akan pernah menjadi kekasih Allah. Oleh karena itu, jangan heran, nanti ada pemaksiat, tobat sebentar, dia mengalami pengalaman batin yang luar biasa. Ada orang penampilannya gak kayak ustaz, tapi kalau zikir, rohaninya sudah koneksi ke siapa. Antum kalau kurang percaya, baca kitab Imam Mu'ta'ilah yang lain, judulnya Lataiful Minan. Saya sampai sekarang gak pernah bosan. Dulu punya kitabnya satu, Tahqiq Syekh Abdul Halim, gak tahu hilang. Kita beli lagi, baca lagi, khatam lagi, gak pernah bosan. Karena di situ para masyayikh kalau lagi zikir, kadang rohaninya ketemu. Rohani siapa, ketemu Nabi siapa, itu biasa. Saya lihat kemarin ada video, ada seseorang tiba-tiba dipermalukan oleh satu jamaah, cuma karena dia mengatakan saya berburu kepada rohani ini, ke rohani itu. Lalu dibikin malu sama orang. Ini terjadi karena mereka tidak lagi membaca kitab-kitab tulis. Ya, baca kitab Lataiful Minan cukup. Di situ Sayyidina Abul Hasan Asyadili mengatakan, guruku dulu Ibnu Masyi, sekarang guruku langsung Jibril, Mikail, katanya gitu. Antum kira-kira gimana? Jibril, Mikail, Israfil, Warruh Al-Akbar. Kalimatnya ngeri kali. Saya baca itu aja, ini gimana nih kitab ini? Apa Imam Mu'ta'ilah nggak takut dituduh sesat? Enggak, dia udah nggak takut. Dia nulis kitab itu karena tahu kebenarannya. Seandainya dia takut dicaci maki orang, dia nggak akan tulis kitab itu. Berarti wali-wali dulu udah selesai. Terus kenapa kita mundur? Kalau mereka sudah maju, kenapa kita mundur? Kita mau maju terus. Jadi mau orang bilang, Ar-Razi, ente jangan bahas hikam, itu kajian berat. Sorry, Ibnu Mu'ta'ilah sudah buka, kenapa ente larang? Dan ini paling ajib. Kitab tasawuf yang paling banyak syarahnya itu hikam Ibnu Mu'ta'ilah. Dan hampir semua bahasa yang ada orang Islam. Bahasa Jawa ada Pak, disyarah oleh Syekh Soleh Dara. Pakai bahasa Jawa, utawi iku. Ya, saya juga nggak paham tuh. Kita ngerti melalui terjemahan. Di Johor ada ulama nulis. Di Minangkabau ada, di Sulawesi ada, di Kalimantan ada. Ada yang sempurna selesai, ada nggak sempurna. Di India ada, di Persia banyak, di Turki masya Allah. Ada semua. Ini kitab paling viral sampai hari ini. Ya arifuhu al-wali wa ghairul wali. Wali gak wali kenal kitab itu. Baik. Clear ya? Jadi kalau belajar tasawuf gak mesti nunggu suci, oke? Ya? Jadi antum gak mesti jadi wali dulu baru ngaji hikam. Kebalik, ngaji hikam supaya jadi wali. Bukan jadi wali dulu baru ngaji hikam. Ada yang protes, ente kayak wali aja. Iya, saya wali anak saya. Ya. Bener itu ya. Emang standar wali apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Lalu belakangnya bab syariat. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Tapi yang paling inti di depan itu sesungguhnya wali-wali Allah. Ini kalau orang-orang kebanyakan melihat itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu buahnya Pak. Wali itu enggak ada gundah gulana. Sedih manusiawi tapi tidak sampai putus asa. Dia ada rasa was-was
tapi tidak sampai membuat ragu bertuhan. Itu bedanya. Itu wali. Tapi kata kuncinya bukan di situ. Kata kuncinya di kata ala inna auliya Allah. Dalam bahasa Arab disebut mudhaf ilaih. Auliya Allah itu makom tertinggi di bawah makom Nabi. Ketika nama dia, gelar-gelar dia ditempelkan pada nama Allah, itulah makom tertinggi. Auliya Allah itu paling tinggi, nggak ada lagi di atasnya Nabi. Ngaji hikam itu bukan jadi wali. Dulu baru ngaji hikam. Wali mah nggak perlu kitab ini. Jujur saya pernah ketemu orang yang menurut saya dia wali. Bagi dia hikam cuma bagi pemula. Ini ngomong seorang mursyid. Dari saya kecil tuh dia ngomong gitu. Itu bagi pemula. Wali ada mursyid satu lagi dia bilang, oh enggak, itu pemula menurut dia. Kalau bagi saya kata beliau itu menengah. Kalau yang kedua ini saya cerita aja. Itu nama guru saya Abuya Al-Hasan Al-Basri. Dulu waktu saya masih umur 13 tahun ketika talaqi kepada beliau, beliau bilang di atas hikam ini ada lagi kitab yang lebih tinggi. Dulu kita kira hikam yang lebih tinggi, ternyata benar. Ini kolektornya ada dia Zulasfi, entah berapa dia punya kitab tasawuf, aneh-aneh lagi judulnya. Tuh sampai sekarang waras-waras saja, nggak ada gila. Wa ghatta, mana lagi kalimatnya? Walakin idza arada an yusilaka ilaihi satara wasfaka biwasfihi wa ghatta na'taka bina'tihi fa wasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Kita mungkin ada yang senang harfiah, kita terjemahkan harfiah. Walakin tetapi jika dia hendak mengisrakan engkau, memi'radkan engkau, mewusulkan engkau, satara wasfaka biwasfihi, maka sifat rendahan akan ditutup oleh Allah dengan sifat keindahan. Karena Isra Mi'raj itu melihat ayat-ayat Allah yang indah, maka matanya harus diperindah dulu, harus diberi kacamata yang bagus. Karena matahari sanggup nggak lihat? Nggak sanggup lihat. Kenapa? Silau. Kalau pakai mata hitam, kita harus pakai kacamata hitam. Kalau ada orang menyaksikan alam lain hanya dengan mata ini, dia pasti buta. Gak sampai mata ini. Ya. Apalagi mata ini maksiat tiap malam, maksiat tiap hari. Ya. Gak mau maksiat, iklannya maksiat. Sekarang tuh maksiat dianterin orang. Kadang-kadang kita yang anterin sendiri, mesen-mesen sendiri. Gak ada orang yang bersih dari maksiat, gak bisa. Wa ghatta na'taka bina'tih. Allah kemudian akan tutup sifat burukmu dengan sifat baiknya. Kalau matahari terbit, bintang kelihatan nggak? Paham maksudnya? Kalau cahaya nurullah terbit, maka semua kegelapan di batin akan hilang. Itu maksudnya. Ini kita malam hari butuh lampu banyak. Coba siang hari butuh lampu nggak? Cukup satu cahaya matahari. Dan semakin banyak manusia, mataharinya perlu nambah. Satu aja matahari. Karena matahari nggak pernah butuh kita. Kita yang butuh matahari. Fawasalaka ilaihi bima minhu ilaika. Maka Allah mengundang kamu. Nah, Isra Mi'raj itu kan Allah mengundang. Maka lafaznya bukan sara, tapi asal. Dia yang mengundang Rasulullah SAW di malam hari untuk datang kepada-Nya. Fawasalaka ilaihi bima minhu ilaika. Allah akan beri undangan itu kepada-Nya sehingga engkau sampai kepadanya, engkau bisa mi'raj rohanimu kepadanya karena anugerahnya mutlak, bukan bima minka ilaihi, bukan karena amal baik, bukan karena suci. Oleh karenanya normalnya orang kalau mau ditalkin itu wiridan 7-10 hari baru kuat kalbunya talkin. Tapi orang-orang tertentu ketemu semalam, ketemu sejenak dan sudah boleh ditalkin. Tapi itu nadir. Kata salah satu guru kami di Malaysia, Tuan Guru Jahid namanya, an-nadir kal adam. Ada ngomong gitu. Jarang itu kayak nggak ada. Dulu guru dari guru-guru kami itu pendiri salah satu pesantrennya Buya Zulasfi ini, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau lama ngaji di Mekah.
Syekh Sulaiman Rasuli ini dikabarkan oleh orang-orang Thariqah Naqsyabandiyah di tempat kami. Saya punya sanad Quran kepada Syekh namanya Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Tapi dia seorang mursyid. Syekh Muhammad Arsyad ini punya murid dan muridnya punya murid. Itulah guru saya. Murid dari murid dia. Bercerita apa? Ketika beliau datang, Syekh Sulaiman Rasuli ini ulama. Waktu di Mekah ngaji fikih, tapi belum belajar thariqah, tasawuf. Ketika terjadi beberapa perkembangan keislaman di kampungnya, maka dia mencari mursyid. Dan mursyid yang layak untuk ngajarin dia, karena hijabnya seorang alim itu dia harus cari orang lebih alim dari dia. Padahal kalau dia bisa melihat bahwa ilmu itu anugerah dari Allah, dia nggak mesti bermursyid kepada orang yang lebih alim. Kepada mursyid saja nggak mesti alim. Dicarilah Syekh Muhammad Arsyad, seorang muqri, bisa membaca Al-Quran 7 qiraat dan hafiz Quran. Namanya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Ini bukan Muhammad Arsyad Datu Kalampayan Banjar, bukan. Itu hanya semalam. Hikayat yang saya terima, ditalkin malam ini langsung pingsan seperti Nabi Musa. Malam besok baru bangun. Nggak perlu khalwat 40 hari, ijazahnya langsung keluar. Ijazahnya langsung jadi mursyid. Udah rohaninya sudah berangkat. Tapi tetap dia ikut suluk. Besok Ramadannya dia ikut khalwat. Apa maksud saya mengatakan ini? Allah itu suka-suka dia. Jika ada hamba yang dia kehendaki, nggak mesti orang itu orang alim, nggak mesti itu orang habib, nggak mesti anak kiai, nggak mesti doktor, bisa jadi orang awam. Orang yang mati masuk kubur itu ruhnya masih ada. Kalau masih ada, seharusnya bisa komunikasi dong. Ya? Mungkin nggak komunikasi? Nabi SAW itu sering mempertontonkan itu di depan para sahabat. Lewat di Ma'la nyapa, lewat di Baqi nyapa, lewat di Uhud nyapa. Bahkan kadang ngobrol. Ketika ketemu dengan di tempat habis Ma'rakah, tempat perang yang di situ gugur orang-orang kafir Quraisy, apa kata Nabi? Oh, fulan, fulan, fulan. Apakah kalian menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kalian? Nabi nggak ngomong. Meninggal baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah. Ketika Nabi Muhammad SAW dikubur, itu kalau kita kubur, biar tanahnya kuat, kita injak-injak. Apa kata Sayyidah Fatimah? Ya Abtah, wahai ayahanda. Manggil ayahnya sudah kubur. Itu Sahih Bukhari, Pak. Ada yang berani menentang Sahih Bukhari? Ya. Memanggil orang dikubur, ya Abtah, wahai ayahanda. Ya abati, kan maknanya begitu. Betapa teganya orang nginjak-injak kamu. Kira-kira gitu. Sayyidah Aisyah tinggal bersama kubur baginda Rasulullah SAW bertahun-tahun sampai ayahnya meninggal. Lalu kemudian masuk Sayyidina Umar di kubur itu baru dia keluar. Kuburion kan Sayyidah Aisyah, pencinta kubur, tidur di kuburan. Kenapa Sayyidah Aisyah kemudian keluar dari kamar dan tinggal situ lagi? Karena dia menghukumi orang yang sudah wafat seperti orang hidup. Jadi nggak boleh lagi buka hijab dekat kubur. Hati-hati nih ibu-ibu ya. Kalau datang ke kubur pakai hijab. Karena di sana mereka bisa nyaksiin kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah Isra Mi'raj versi Imam Nutailah. Kata beliau sederhana saja, Allah kalau mau memi'rajkan, mengusulkan seseorang, maka sifat dia akan diganti. Ya, kalau mau diganti, diapain? Ini yang disimbolkan di dalam hadis Imam Bukhari, baginda Rasulullah SAW dibedah dadanya. Jadi kata beliau, ketika aku di rumah Ummu Hani, tiba-tiba Sayyidina Jibril dan Mikail datang, lalu membedah dadaku dan mengeluarkan jantung. Di waktu kecil ada 2 noda hitam dibersihkan. Setelah dewasa ada. Cermin bersih, digosok lagi, tambah terang. Nah itulah rahasianya. Qalbu Rasulullah itu sudah bersih, dibersihkan lagi. Akhirnya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, itulah maksudnya. Kalau yang di hadis itu simbol, karena itu alam antara tidur dan jaga. Baru beliau sallallahu alaihi wasallam jaga. Artinya apa? Bapak Ibu yang bukan Allah. Apabila seseorang akan Allah undang untuk hadir di hadiratnya, ya, fi al-hadrah al-hiliyah, maka Allah akan membersihkan sifat-sifat orang itu. Sesaat itu aja. Setelah itu mungkin dia kembali lagi ke sisi manusiawinya, mungkin dia kotor lagi, tapi dia tidak akan pernah lupa dengan pengalaman itu. Inilah yang dikatakan oleh Imam
Abdul Qadir Jilani, apa kata beliau dalam Al-Fathur Rabbani, ketika seorang hamba, jadi maksudnya dirinya sendiri, berzikir duduk dalam khalwatnya, meninggalkan sisi basyariahnya, maka Allah datang mengenalkan diri kepadanya. Ana Rabbuka. Allah berkalam kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, akulah Rabb. Ini yang sisi yang cerita benarnya. Kalau cerita yang jeleknya itu yang mengatakan semenjak hari ini semua yang haram halal bagimu. Ini bukan yang itu. Bukan yang itu. Ini cerita yang benarnya. Kita kan tahunya selama ini cuma kisah itu. Akhirnya kita nggak pernah percaya kalau ada orang mengalami ana rabbuka, kata Allah kepada diri. Padahal itu terjadi pada Imam siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau nabi atau bukan? Kalau beliau bukan nabi, berarti beliau seorang hamba Allah min ummati Sayyidina Muhammad SAW. Maka mungkinkah umat hari ini bisa mengikuti jejak beliau? Sanggupkah Allah memperkenalkan dirinya seperti dia memperkenalkan dirinya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani? Mungkin. Jadi itu bukan bab khusus buat beliau. Nah, ini yang digarisbawahi oleh Imam Al-Ghazali, bahwa pengalaman ini yang disebut Mi'raj. Mi'raj itu bertemu Allah, Isra itu bertemu ayat-ayat Allah. Siapa yang mengalami itu? Setiap orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Nah, menghambakan diri itu bukan dengan banyak rakaat sholat, tapi dengan memahami bahwa dirinya hamba, baru sholatnya benar. Itu maksud kita dulu mengatakan bahwa syariah itu tabi'atun lil haqiqah, itu maksudnya. Syariat itu gak akan pernah diterima oleh Allah kalau hakikatnya gak benar. Hakikat itu dalam sholat itu niat. Innamal a'malu binniyat, itu bab hakikat. Kalau niat gak benar, sholatnya benar gak? Ya, cuma orang gak mau paham. Ya. Kita sebutkan teks 1000 dia gak mau percaya. Yang penting kalau kita ngomong salah. Tapi alhamdulillah ruhani manusia hidup. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Sang fuad di dalam kolbu ini gak akan pernah salah. Meskipun orang-orang menentangnya, tapi yang punya fuad pasti mencari. Ya. Semoga fuad kolbu kita ini Allah terangi dan Allah izinkan menyantap rohani. Amin amin rabbal alamin. Sebelumnya salah satu guru kami mohon didoakan juga, tadi ada Kiai Aliafi, mursyid kami juga namanya Syekh Khatib Ilyas Al-Naqsyabandi As-Sammani, dan juga ada guru yang sedang sakit, Syekh Tuanku Muda Sawir. Yang pertama umurnya 101 wafat. Kalau yang kedua sekarang umurnya 80-an, tapi memimpin zawiyah tarekat, surau tarekat dari umur 20. Dan setiap malam, hampir setiap malam dia kalau zikir nggak kurang dari 5.000 setiap malam. Dari umur 20 sampai sekarang, antum hitung berapa tabungan rohaninya. Ya. Mohon doa untuk beliau berdua dan guru-guru yang lain, mursyid-mursyid yang lain. Insya Allah sudah dekat Ramadan. Mungkin ini juga penutup kajian hikam sebelum Ramadan ini. Tawakuf dulu, mungkin nggak bisa karena ada safar. Semoga nanti pada Ramadan ada lagi, insya Allah. Ya. Dan doakan juga kami, insya Allah dalam waktu dekat kita akan buat surau ribat, ada tempat suluknya di daerah BSD. Nanti antum bisa ngaji lebih puas di sana. Sekarang kalau di ribat masih terbatas, kan sekarang yang ngajar Buya Zulhasfi dan beberapa ustaz, 70 orang sudah sumpah, AC-nya udah ngapa. Semoga nanti bisa buat. Nah, untuk semua ini 2 kali Fatihah. Pertama untuk guru kami Allah yarham Syekh Khatib Ilyas Al-Naqsyabandi, dan yang kedua yang sedang sakit Syekh Tuanku Muda Sawir Al-Naqsyabandi As-Sammani. Al-Fatihah. Dan untuk semua hajat kita, yaitu ingin usul kepada Allah, ingin rohani ini mendapat kesadaran kepada Allah, dan untuk hajat-hajat duniawi dan ukhrawi, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillah. Ya, surah Ya, fadal. Ada. Karena tawakuf sampai setengah 10. Baik, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, Kak Buya ada berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, angkat tangan aja, sebutkan namanya nanti. Ada dari ibu-ibu? Enggak ada? Oh, masih. Assalamualaikum. Nama saya Syahrin. Saya ingin bertanya,
Kan kita sering mendengar dari para ulama-ulama Arifan, katanya kalau kita belum mengenal Allah, itu kita sholatnya batal. Nah ini menurut Buya gimana? Yang kedua, ada juga yang punya pendapat, kenapa Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, berarti dia belum mengenal Tuhan. Nah itu kira-kira penjelasan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterima dan sah itu lain, Pak. Kalau ilmu fikih berbicara sah dan batal. Sah dan batal itu berdasarkan rukun dan syarat. Dalam rukun Islam, rukun sholat, adakah mengenal Allah? Enggak ada, adanya di syarat. Apa syarat wajib sholat? Muslim wajib sholat. Siapa Muslim? Orang yang bersyahadat. Seharusnya dia sudah kenal Allah, minimal namanya. Ya, minimal apa? Mengenal Allah itu ada kelasnya. Paling rendah itu mengenal nama. Yang kedua mengenal af'al, perbuatan. Yang ketiga mengenal sifat. Baru puncaknya mengenal zat. Itu mengenal yang mana? Kita kenal nama Allah cukup. Udah Muslim sudah. Kalau kenal nama Allah, karena nama tidak berpisah dari yang punya nama, pasti dia nggak akan syirik. Kalau sudah tidak syirik baru disebut mukmin. Ya. Tapi kalau kamalus sholat, kesempurnaan sholat, betul mengenal Allah. Mengenal Allah itu hakikat. Sholat itu syariat, menjalankannya mentoriko. Beda nggak? Jadi sholat itu tujuannya apa? Menghambakan diri kepada Allah karena kita sudah kenal. Contoh gampangnya gini, Pak. Bapak udah nggak kerja kan? Udah pensiun kan? Ya. Dulu waktu kerja nggak kenal sama atasan. Hormat nggak sama dia? Nggak hormat. Tapi kalau sudah kenal sama atasan kita hormat nggak sama dia? Patuh nggak sama dia? Cari muka nggak sama dia? Cari muka, dapat muka monyet. Kalau orang kenal kepada Allah, maka dia patuh kepada Allah. Sholat itu kepatuhan. Kalau ada orang sholat belum patuh, berarti dia sedang latihan sholat. Kita ini sekarang sedang latihan sholat. Bapak itu belum betul-betul sholat. Serius. Aqimis sholat lidzikri. Baru benar ini. Dirikan sholat. Hakikatnya sholat untuk mengenalku, mengingatku. Zikri. Mungkin nggak mengingatnya nggak dikenalkan, nggak mungkin. Maka sholat, zikir itu wajib. Itu pasangannya. Kalau sholat tidak ada zikir, maka secara ilmu hakikat tidak diterima, bukan batal. Jadi kadang-kadang istilah fikih dibawa ke akidah, istilah akidah dibawa ke bab tasawuf, nggak nyambung. Ya. Orang yang ingkar kajian-kajian kita itu rata-rata dia ambigu, dia talfik, campur-campur istilah. Udah jelas kitab tasawuf dibacanya ala akidah, udah jelas bab akidah dibacanya ala fikih, udah jelas bab hakikat dibacanya versi fikih. Batal tidak batal itu bab fikih, jangan salah bab. Jangan salah istilah. Gimana? Ada lagi Bapak Ibu? Yang kedua tadi apa? Nabi Musa. Berdoa itu gak ada urusannya kenal dengan gak kenal. Doa itu mukhul ibadah. Doa itu inti dari kenal. Apa arti doa? Doa itu bahasa Arab artinya apa? Minta itu bahasa modus itu. Minta itu bahasa Arabnya tolak. Kalau doa artinya apa? Memanggil, menyeru. Doa itu menyeru. Kalau saya mau panggil boy, siapa yang ngeliat saya? Kan nggak ada orang mau lihat. Di sono saya lihat ada namanya orang Abdullah, saya panggil, Abdullah, baru dia. Maka berdoa itu justru aslul ma'rifah. Orang ketika berdoa itu tanda ada asal ma'rifah dalam dirinya, dikenal kepada yang dia seru. Maka doa itu memanggil. Qul da'ullaha aw da'ur rahman. Katakanlah, berdoalah, serulah, panggillah Allah. Jadi doa itu, tolong terjemahannya dibenerin, bukan meminta saja. Doa itu memanggil, menyeru, bermanja-manja. Ya. Saya ini orangnya tegar, tapi kalau saya sakit, ada orang yang saya sayang, ibu, istri, atau saudara, itu saya bermanja-manja, tolong saya.
Gitu. Senang, pengen dapat perhatian. Udah jadi mahasiswa saya masih ingat. Almarhum ibu saya, itu saya sakit 2 minggu, hampir sebulan. Ya, pemulihannya sebulan. Itu tiap malam, udah mahasiswa. Enggak mau ibu saya pindah dari samping saya. Itu kan kayak baby, orang udah mahasiswa. Kalau sakit masih pengen memaknya. Kalau nggak ada memanggil di saat butuh itu luar biasa. Ini pengalaman, biar paham doa itu gimana sih doa. Semoga antum nggak ngalamin yang saya alami ya. Awalnya saya menikah, saya kan nggak punya kerjaan nikah itu nekat aja. Kita nikah, lagi S2, nggak ada kerjaan tapi tawakal ila Allah. Karena saya yakin al-ilmu lebih manis dari kerja. Maka orang yang belajar satu ilmu pasti semut datang. Mesti rezeki pasti datang. Itu konsep saya dari dulu. Antum kalau nggak yakin amat jangan lakukan. Ini hanya untuk orang yang yakin. Hatta bapak saya nggak yakin. Kamu mau ngasih makan anak-anak apa? Saya tanya. Masa orang Torekot nanya begini? Bapak saya begitu langsung udah kamu nikah. Pernah kejadian. Uang saya cuma sisa 50.000. Kamu sakit, saya sakit, dia sakit. Yang saya kenal cuma siapa? Emak sama bapak saya. Kita nelfon bapak ibu, manggil Pak, mak langsung nangis. Memanggil nama ayah, panggilan ayah, Pak, mak langsung nangis. Maksudnya apa? Orang kalau ittirar, afaman yujibul muttarra idza da'ah, itu kalimat doa. Siapa lagi yang akan menjawab ketika ada seorang hamba hatinya sedang genting, hatinya sedang terpaksa, duit lagi nggak ada, baru manggil nangis. Jadi antum kalau lagi betul-betul ittirar kepada Allah, ini baru ke hamba, ini analog aja, cuma analog. Kita butuh kepada orang tua, kita lebih membutuhkan kepada Allah SWT. Antum doa apa sih nangis? Nggak nangis. Dan sekarang nggak berani lagi Pak minta rezeki. Saya sekarang kalau menangis, ya Allah, kenapa hamba ini masih maksiat? Hati ini kenapa belum? Kok masih begini? Oh ternyata dalam hikam udah ditulis begitu. Emang sunatullahnya ketika kami umroh kemarin, dapatlah satu hikmah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Ya, benar. Tapi orang tidak akan mampu mengingat Allah kalau Allah tidak menggerakkan dia ingat kepada Allah. Benar. Ini bukan Jabariyah, ini cerita bab anugerah. Di saat saya berzikir, berarti Allah sedang menghendaki saya menyebut namanya. Paham maksudnya? Di saat antum gak zikir, Allah lagi berkehendak apa? Allah lagi berkehendak kita melihat alam semesta. Itu juga zikir. Maka bedakan nisyan dengan ghaflah. Wala takut minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang yang sengaja lalai. Kalau nisyan tidak. Sudah berusaha khusyuk enggak khusyuk. Itu namanya nisyan. Wazkur rabbaka idza nasita. Kapan engkau sanggup mengingat Allah? Jika engkau sudah nasita, engkau sudah nisyan. Itu kata Imam Najmuddin Al-Kubra. Nisyan ini dua, lalai, lupa. Pertama dia lupa kepada dirinya, baru dia ingat Allah. Itu namanya zikir khafi. Yang kedua, dia lupa alam semesta, dia kemudian ingat Allah. Itu namanya zikir jahar. Jadi seseorang berzikir jahar keras, itu bukan suara yang meninggi. La ilaha illallah, itu suara raf'us shaut. Tapi zikir jahar menurut ahlul haqaiq, ketika engkau memandang alam, tapi engkau tidak melihat alam, yang kau lihat adalah sumbernya Allah. Maka di saat kita melihat alam, mungkin lidah nggak nyebut Allah, qalbu nggak nyebut Allah, tapi kan kita ngelihat perbuatan Allah, ya kan? Zikir juga kan? Jadi orang kalau faham bab ini, dia tidak akan pernah lupa kepada Allah walaupun satu detik. Antum nggak akan mungkin bisa zikir subhanallah tiap detik, nggak mungkin. Saya ahli talqin, alhamdulillah dapat ijazah lebih dari, nggak usah sebut ya, takut antum takut disebut macam-macam lah antum. Dapat izin mentalkin zikir Allah. Tapi saya boleh jujur kepada antum supaya antum tidak mentakdis, dikultuskan. Qalbu ini kadang dia fokus nyebut nama Allah, kadang tidak. Dan sekian tahun saya mencari jawabannya, baru dapat waktu malam Rajab 27 Rajab, waktu sedang melihat ke Masjidil Haram.
Pagi-pagi mulai dari ba'da subuh sampai syuruk. Habis syuruk kayaknya malas hati ini mau sarapan. Karena lagi asik sarapan rohani. Mendapatkan sir fazkuruni. Dan di alam ini kan kalau nggak namanya Allah, perbuatannya Allah. Kalau nggak sifatnya Allah dan pemiliknya zatun. Jadi tubuh kita ini nggak boleh pisah sekali sedikit pun dari nama Allah. Pisah mati. Maka kalau ada binatang mati itu dia nggak nyebut nama Allah lagi. Jadi setiap binatang tumbuhan itu ada nama Allah, Allah titipkan di mereka. Kalau di riwayat hadis diberikan rasio yang bagus bahwa ada malaikat ketemu jawab di pohon. Tapi menurut kitab Isrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani di situ ada sir, ada ruh an-nabat, ya. Ruhun nabat, ruh an-nabat. Jadi berdoa bukanlah tanda tidak kenal Allah, tapi berdoa itu menunjukkan bahwa ada aslul ma'rifah di qalbunya. Maka di hadis disebut mukhul ibadah. Ya, kalau saya boleh menyebut istilah lain, ad-du'a simatul walayah. Doa itu ciri khas kewalian. Itu. Ya. Wali itu kenal sama yang dia panggil. Ya, kalau nggak kenal, kalau panggil istri kan nggak ada, tapi panggil nama dia pasti dia. Berani manggil orang pakai oi? Hah? Coba manggil Allah pakai oi. Oi. Bisa nggak? Enggak. Di jalan ketemu orang kita panggil, yang kita panggil namanya atau tubuhnya, tangan gitu. Namanya atau gelarnya. Mungkin dia dulu rektor, kita Pak Rektor, walaupun dia bukan rektor lagi. Jadi yang dipanggil apa? Nama dan gelar. Ya, Pak DKM. Oke, barangkali itu ya. Jadi tolong diluruskan Pak, ngaji ma'rifat itu harus hati-hati, ngaji hakikat. Karena banyak orang tergelincir di situ. Kita berdoa semoga Allah menjaga kita semua. Gimana? Masih lanjut? Ya. Marah wahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca dalam kitab karangan Syekh Imam An-Nawawi. Dalam kitab itu dijelaskan dalam Banten. Di situ ada materi yang menjelaskan tingkat keunggulan makhluk. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Ahmad Marzuki. Jadi tingkatan ini para nabi dan rasul lebih unggul daripada malaikat. Yang lebih unggul daripada nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nah, pertanyaannya Bu ya, kenapa setelah Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain? Sedangkan kita tahu bahwa nabi itu banyak. Kenapa Nabi Muhammad baru Nabi Ibrahim? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Ibrahim itu sebutannya Abu Tauhid. Abu Tauhid. Apa arti Abu Tauhid? Abul Muwahhidin, bapaknya ahli tauhid. Dan tidak ada nabi dari Bani Israel, dari Bani Ismail, orang-orang Arab, bahkan dari jalur Siti Kontura yang menjadi orang Asia Timur, Asia Tenggara seperti kita, kecuali keturunan beliau. Jadi insya Allah wali-wali Allah yang ada di negeri kita itu keturunan Siti Kontura. Insya Allah, kita nggak bisa mastiin juga. Ya. Tapi di hadisnya begitu, bahwa Siti Kontura adalah istri Sayyidina Ibrahim yang melahirkan orang-orang Asia Timur dan Tenggara. Wajahnya ya kayak kita ini. Jadi bukan kita dari Cina atau Cina dari kita. Karena secara DNA kita lebih tua daripada DNA orang Cina. Lebih tua 10.000 tahun dari orang Yunan. Itu penelitian terakhir dan itu paling valid. Ya, paling valid. Jadi bukan orang Cina itu kampung kita, bukan. Ya, mungkin mereka yang dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Satu lagi kali ibu ya, dari ibu-ibu ini biar adil. Maaf. Nah, belum selesai. Sedikit lagi. Jadi kalimat yang ditulis oleh beliau Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengenai kenapa Nabi Ibrahim yang ada, jadi paling tinggi Nabi Muhammad SAW, di bawahnya Nabi Ibrahim. Karena semua Nabi ajaran tauhidnya dari beliau.
Tapi Nabi Ibrahim nurnya dari siapa? Ya. Jadi nurnya ini dijelaskan di kitab Sirul Asrar dan juga di kitab Syifa. Nur itu setelah Allah ciptakan, Allah masukkan ke Nabi Adam, berpindah ke Nabi. Kita tidak percaya reinkarnasi. Tapi di luar sana ada orang-orang beragama lain menyebut itu reinkarnasi. Ya. Nurnya pindah ke Nabi Nuh, mereka nyebut itu reinkarnasi. Bagi saya tidak. Itu bukan reinkarnasi. Itu hanya Allah yang tahu istilahnya apa. Kita nggak usah istilah ya. Tapi saya ketemu beberapa guru belakangan dan dia menyebut dengan istilah tawarus atau tanazul. Turun. Nurnya turun. Dan nur itu tidak akan berhenti sampai kiamat. Karena kalau berhenti kiamat. Makanya ulama warasatul nur itu masih berkembang sampai hari ini. Semoga kita yang hadir malam ini dapat percikannya. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi tidak mesti orang yang lebih tua, lebih awal, lebih mulia. Ini dalilnya Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Nabi Adam, lebih mulia dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, pada dia belakang. Maka beberapa yang lebih tua secara biologis dari saya apresiasi masih mau ngaji sama anak muda. Barakallahu fikum. Silakan. Assalamualaikum Buya. Saya mau menceritakan pribadi saya. Ketika paman saya mau meninggal, itu saya mendapatkan amalan. Nah, ketika beliau meninggal dunia, saya menyebut nama beliau aja sampai nangis-nangis. Sampai saat ini pun saya tidak bisa melupakan beliau. Padahal saya itu tidak dekat dengan beliau ya, almarhum itu. Nah, bagaimana untuk amalan itu? Karena ketika saya memakai amalan itu, ibadah saya menurut saya lebih baik. Maksudnya lebih mendekatkan diri dengan amalannya apa? Seperti istighfar, Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Itu sebelum. Kalau untuk tidurnya seperti sunnahnya Rasulullah, pada Sayyidah Fatimah untuk diajarnya itu aja. Ya, untuk sampai saat ini setelah dia setahun, saya masih tetap mengingat beliau sampai benar-benar menangis ketika mengingat dia. Itu aja saja. Terima kasih Bu ya, mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mengingat beliau agak berat, ingat kita aja ya. Ingat kajian malam ini. Tapi saya tambahkan, setiap kali mau wirid, perbaharui la ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha. Maka kita lengkapi dengan syahadah. Jadi setiap kali mau beramal, mau sholat, syahadat dulu. Mau sholawat, mau baca Quran, syahadat dulu. Kenapa? Dalam hadis Nabi disebutkan, badiru bil a'mali fitanah. Segeralah kamu beramal soleh. Kenapa? Nanti ada masa yumsi, ya. Ar-rajul mu'minan wa yusbihu kafir. Pagi dia mukmin, sore dia kafir. Ini bukan kafir khuruj minal murtad, tapi kafir hakikat. Atau kalau bahasa Imam Nawawi Dimashqi, itu kufur nikmat. Yang bahaya itu kufur mun'im, pemberi nikmat. Nah, itu batal akidahnya. Kalau kufur nikmat masih bisa diselamatkan. Jadi kita nggak tahu apakah dalam perjalanan bekerja ada yang terlepas di kolbu ini. Maka setiap kali beramal syahadah. Insya Allah setelah itu akan amal. Apa yang kurang dari ibu? Tidak memfatihah beliau. Jadi mulai malam ini kalau mau beramal, ya fatihah beliau dulu, baru baca wiridnya. Insya Allah kalaupun nanti nangis akan bisa diatasi dengan fatihah. Karena fatihah itu berangkat meninggalkan makhluk menuju khalik. Itu isi fatihah. Iyyaka na'budu, itu sudah hilang sudah. Jadi kalau ada orang masih galau dengan makhluk, itu baca Al-Fatihah dan banyak-banyak baca iyyaka na'budu aja, langsung hilang. Obatnya dari Fatihah. Jadi beliau sebenarnya sudah kasih wirid obat itu Fatihah. Cuma mungkin ada beberapa guru itu nggak enak. Kamu baca Fatihah buat saya, itu nggak enak. Ya nggak sopan aja. Tapi murid harus tahu diri. Fatihah gurunya nggak mesti nunggu dia mati. Ya. Banyak yang nanya, loh kan masih hidup, kok kirim Fatihah? Emang kirim Fatihah untuk orang mati? Kita kirim Fatihah kan buat rohnya, supaya kekayaan rohaninya melimpah kepada kita. Kalau tubuhnya nggak perlu kita Fatihahin, ya dia belum menjadi sendiri mau. Jadi Fatihahnya kita itu lifaidir rahmah, supaya rahmat Allah yang ada dalam diri orang itu mengalir kepada kita. Itu rahasia Fatihah. Tapi bagi ahli thariqah disebut mahar berguru. Mahar berguru itu kalau masih hidup, masih meninggal. Kalau masih hidup antum ya kasihlah dia hadiah. Kalau masih ada keluarganya, kasih hadiah buat keluarganya. Ya.
hadiah ya semampu kita lah. Membahagiakan guru itu luar biasa. Itu cara paling cepat menuju Allah SWT. Jadi ada tempat saya orang nggak ngamalin macam-macam, nggak sempat. Dia cuma tukang masak gurunya. Setiap gurunya lapar, nasi sudah ada. Apa katanya? Masya Allah, ananda, semoga Allah memberkahi. Itu orang yang wiridan di surau belum ada yang didoain. Belum. Malam Lailatul Qadar semua orang tertidur, dia yang bangun sendiri. Dia lagi apa? Dulu kan masih pakai kayu. Kayu la ilaha illallah, masuk la ilaha illallah. Semuanya pakai la ilaha illallah. Itu api nggak berasa panas, kakaknya digini-gini aja. Ya. Karena dia nggak ngeliat api, dia ngeliat yang lain. Ada orang yang sadar saat dia Lailatul Qadar, ada yang tidak. Ada yang dia cuma zikir aja, dia nggak tahu kalau itu Lailatul Qadar. Nggak ada masalah, nggak mesti ada pengalaman-pengalaman aneh-aneh. Jadi bahagiakan guru. Ya. Jangan pernah berpikir apakah guru ingat saya. Tapi pikirkan apakah saya selalu ingat guru. Jadi kalau ketemu sama guru di jalan jangan bilang ingat saya nggak? Lo guru itu muridnya banyak. Soal adab kita begitu. Cuma kalau yang sudah terlanjur, nanti kalau ketemu lagi jangan begitu. Ya. Sebanyak itu tamu dia, murid dia. Masa dia ingat ente? Ente siapa? Kecuali ada sesuatu yang berkesan. Nah itulah namanya cari perhatian guru. Cari perhatian itu ngasih hadiah, datang berkunjung. Kalau nggak datang berkunjung, ya senangkan hatinya. Maka dia akan ingat terus. Maka dalam kitab disebut ya, di Syarah Hikam juga Imam Sya'rani, jangan kamu tanya kepada guru, ingatkah engkau kepadaku? Tapi tanyailah dirimu, seberapa ingat kamu kepada gurumu, sebanyak itulah kamu bisa ingat Rasulullah SAW. Sebanyak apa kita terkenang ajaran Rasulullah, indahnya Rasulullah, akhlak Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, maka sekencang itulah. Ini yang disebut di dalam hadis Nabi, hadis Qudsi. Siapa yang datang kepadaku berjalan, ya, Allah, aku datang kepadanya berjalan. Maksudnya apa? Siapa yang datang kepadaku berjalan, menjalani ajaran kekasihku, aku akan jemput dia. Dia datang jalan, aku lari. Cepat sekali. Itu yang disembunyikan dalam isyarat hadis. Ya. Jadi kita tertatih-tatih bangun malam hari. Terus saja lakukan terus. Nanti di satu saat, ini sebagai penutup di Syarah Hikam. Satu saat, di saat saya sudah nggak ambisi mau mi'raj, sudah nggak berangan-angan mau wusul, udah nggak minat lagi mau kasyaf, tidak kasyaf, sudah netral dan nol kalbunya. Kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Athaillah Sekandari, la yaslal abdu ila Allah wa huwa mustahin ila al-wusul. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah jika dia masih bersyahwat pengen masuk. Jika dia berangan-angan ingin kasyaf, ingin sakti, ingin dapat Lailatul Qadar, usah ditunggu-tunggu, jadikan kullal lail Lailatul Qadar. Apa ciri-cirinya? Mulai malam ini antum jangan kurang witirnya 3, kalau bisa 11. Ya. Biasanya nonton dulu nggak kalau malam? Bener. Nih, bener nih. Kapan witirnya? Setelah malam. Ngantuk antum terus itu. Ya. Lawan. Ini sudah dekat, nggak nyampe berapa hari lagi nih? 23. Sudah ini Syabannya udah berapa nih? Berarti nggak nyampe 25 hari lagi. Ini udah nggak ada ceritanya. Tiap malam antum sudah hampir wajib witir. Oke? Ngaji hikam nggak? Beneran nih ngaji hikam? Oke, tiap malam witir. Saya nggak bilang wajib, hampir wajib. Pengen dicintai Allah, pengen wusul tanpa susah payah, autir walau biraqah. Berwitirlah tiap malam. Ya, nanti ada masa di saat kita nggak berangan apa-apa, untuk mengalami suatu pengalaman yang luar biasa. Insya Allah hazina wa likum salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم يا من أسرى بعبده ليلا Amin. يا الله صل على سيدنا محمد Allahumma shalli wa sallim ala الذي أسريته من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Amin. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada hamba Engkau, kekasih Engkau, Nabi kami, Rasul kami, sumber dari nur alam semesta kami, Nabi Muhammad Allahumma SAW. shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Sampaikan juga ya Allah cinta kami, rindu kami
Kami tidak bertanya, ya Allah, apakah kami ada di dalam hati baginda Rasul. Tapi kami selalu menanyakan diri kami, ya Allah, kapan hati ini selalu ada baginda Rasulullah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka bantulah kami, ya Allah, untuk banyak bersolawat mengenang Nabi Engkau, sehingga kami mudah mengingat Engkau, sehingga kami mudah mensyukuri Engkau, sehingga kami mudah menyempurnakan kemudian kami kepada Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, jika kami perhatikan kalbu ini, ya Allah, hari ini kami ngaji, malam ini kami berdoa beristighfar, tapi setelah pulang kami maksiat kembali, hati kami kotor lagi, ya Allah. Jika mengandalkan kesucian hati, kebeningan hati, ya Allah, kapan kami akan merasakan kerinduan kepada Engkau, ya Allah? Kapan kami akan sampai kepada keridhaan Engkau, ya Allah? Maka falaula minnatun minka ya Mannan ya Hanan, kalau bukanlah karena anugerah dari Engkau, ya Allah, kami tidak akan merasakan kehadiran Engkau dalam diri kami. Farzuqna ya Rabbana al-hudur wal yaqظة wal fana wal baqa biminnatik wa bini'matik. Maka dengan nikmat dan anugerah kemurahan Engkau juga, ya Allah, bikaramika ya Karim, bi'ataika ya Mu'ti, dengan kemurahan Engkau yang tak bersyarat, ya Allah. Meskipun kami masih durhaka, ya Allah, jemputlah rohani kami untuk merasakan kerinduan itu kepada Engkau, merasakan hadir Engkau dalam ibadah kami. Allahumma ya Allah, qulubuna muzlim, qalbu kami, ya Allah, penuh gelap. Gelap karena sombong, gelap karena dunia, gelap karena urusan-urusan kecil yang masih menghambat kami di dunia, ya Allah. Namun nur Engkau, ya Allah, jika telah terbit, maka semua kegelapan akan hilang, ya Allah. Fa asyrik ya Rabbana nuraka fi qulubina, maka terbitkanlah, ya Allah, dengan rahman rahim, dengan kemurahan hadiah-hadiah, cahaya Engkau, cahaya Nabi Engkau di dalam diri kami. Nawwir qulubana ya Rabbana binuri mahabbatik, maka izinkan, ya Allah, diri yang hina ini, ya Allah, mata yang masih maksiat ini, telinga yang masih maksiat ini, kolbu yang masih berkhianat, untuk merasakan, ya Allah, cinta kepada Engkau, ya Allah. Allahumma ya Allah, Rasulmu mengatakan, idza ahabba syai'an aktsara dzikra, jika seorang hamba cinta sesuatu akan banyak berzikir mengingatnya. Tapi kami mengaku, ya Allah, kami belum banyak mengingat Engkau, ya Allah. Bahkan di dalam salat pun kami lupa kepada Engkau, ya Allah. Fazakirna bilutfika ya Allah. Maka jika Engkau tegur kami, ya Allah, tegurlah kami dengan kelembutan-Mu, ya Allah. Jangan tegur kami dengan jalal keagungan-Mu, ya Allah. Tegur kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jangan tegur kami dengan siksaan-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Tiada lagi kata yang dapat kami ibaratkan sampaikan, ya man huwa alimun bidzati sudur. Engkau maha tahu, ya Allah, semua yang tergores dalam hati kami. Engkau maha tahu, ya Allah, semua kotoran di dalam diri kami. Engkau maha tahu, ya Allah, di belakang baju kesolehan kami ada pengkhianatan kehambaan kami kepada Engkau. Fa'fu anna ya afu, maka ya Allah, maafkanlah kami. Bukakan selalu, ya Allah, pintu taubat bagi kami. Izinkan kami hidup dalam rahmat-Mu, wafat dalam maghfirah-Mu, masuk ke alam sana penuh dengan syafaat baginda Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, ikhtim lana bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ikutin saya baca salawat. Sallallahu rabbuna ala أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على
المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran milik Allah. Mohon maaf atas kesalahan kurangnya. Mohon maaf juga tidak dapat bersalaman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.